Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Fitri, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari program studi Pendidikan Sosiologi semester 3. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek video edukatif sebagai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun judul yang saya ambil adalah pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian bahasa baku, fungsinya, pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh dan perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi. Baiklah, mari kita mulai pembahasan materinya. Oke, jadi apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, bahasa baku memiliki fungsi sebagai pedoman bagi masyarakat agar bisa berkomunikasi dengan benar, tertib, dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa timbulnya salah tafsir. Bahasa baku juga biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kampus, dalam penulisan karya ilmiah, surat menyurat resmi, berita media massa, maupun dalam pidato. Nah, bahasa baku sendiri memiliki ciri-ciri khusus teman-teman. Yang pertama, menggunakan ejaan yang benar, misalnya penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata sesuai aturan. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas dan efektif, sehingga pesan yang disampaikan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang sopan dan tepat sesuai dengan konteks pembicaraan. Sebagai contoh, kita sering mendengar dua kalimat yang sebenarnya bermakna sama, tetapi beda dalam bentuknya. Contohnya, kalimat tidak apa-apa merupakan bentuk bahasa baku, sedangkan gak apa-apa adalah bentuk yang tidak baku. Dalam percakapan santai dengan teman, kita mungkin sering menggunakan gak apa-apa, namun dalam situasi resmi seperti berbicara dengan guru atau dosen, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baku, yaitu tidak apa-apa. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa bahasa baku membantu kita menempatkan diri dengan baik dalam berbagai situasi serta menunjukkan sikap sopan dan terdidik. Sekarang, apa sih fungsi bahasa baku itu? Nah, jadi bahasa baku memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat komunikasi resmi, entah itu dalam kegiatan belajar, surat resmi, atau rapat. Penggunaan bahasa baku membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun fungsi yang kedua adalah sebagai penanda identitas nasional. Bahasa Indonesia yang baku menjadi ciri dan kebanggaan bangsa kita, teman-teman. Dengan menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga dan menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fungsi yang ketiga, bahasa baku berperan menunjukkan tingkat kesopanan dan profesionalitas seseorang. Ketika seseorang berbicara dengan bahasa yang tertata, jelas, dan sopan, maka ia akan dipandang lebih berwibawa dan berpendidikan. Selain itu, bahasa baku juga menyatukan masyarakat dari berbagai daerah. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia yang baku menjadi jembatan agar kita dapat saling memahami satu sama lain tanpa terhalang perbedaan daerah atau dialek. Jadi, penggunaan bahasa baku bukan sekedar aturan,
tetapi juga bentuk penghargaan terhadap lawan bicara dan identitas bangsa diri. Dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa baku membantu proses belajar agar lebih efektif. Misalnya, ketika guru menjelaskan materi dengan bahasa baku, siswa akan lebih mudah memahami maksudnya. Jika guru menggunakan bahasa tidak baku, atau yang terlalu santai, atau beragam dialek, bisa saja terjadi salah tafsir. Dalam dunia kerja pula, bahasa baku menunjukkan profesionalitas dan rasa hormat terhadap rekan kerja atau atasan. Misalnya, ketika membuat laporan, surat lamaran, atau berbicara di depan publik, penggunaan bahasa baku menunjukkan bahwa kita memahami konteks formal dan menghargai situasi tersebut. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai generasi muda untuk mulai membiasakan diri berbahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks formal agar bahasa Indonesia tetap terjaga martabatnya. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh perbedaan bahasa antara baku dan tidak baku. Contohnya, seperti bahasa baku tidak bisa. Bahasa tidak bakunya gak bisa. Contoh lain, bahasa baku tidak apa-apa dan bahasa tidak bakunya gak apa-apa. Nah teman-teman, dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa bentuk bahasa tidak baku sering digunakan dalam percakapan santai sehari-hari. Misalnya, ketika berbicara dengan teman dekat, kita cenderung berkata makasih atau udah, bukan terima kasih atau sudah. Jadi, penggunaan bahasa tidak baku itu tidak salah, selama digunakan dalam konteks yang tepat. Namun, ketika kita berada dalam situasi resmi seperti wawancara, seminar, atau menulis laporan, sebaiknya menggunakan bentuk bahasa baku agar terdengar lebih sopan dan profesional. Jadi, perbedaannya bukan hanya pada kata-kata, tapi juga pada konteks dan situasi pemakaian. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal, sementara bahasa yang tidak baku digunakan dalam percakapan santai. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menempatkan bahasa sesuai tempat dan waktu. Itulah yang disebut kecerdasan berbahasa, kemampuan untuk menyesuaikan gaya bicara dengan situasi lawan bicara. Kesimpulannya, bahasa baku adalah alat penting yang membantu kita berkomunikasi secara jelas, sopan, dan terhormat. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya menjaga bahasa Indonesia, tapi juga menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.